Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah lagi di acara Penuh Hikmah ini, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini adalah seorang tokoh yang punya kepedulian terhadap anak jalanan dan sampah, dan di lingkungan wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara nih. Bahkan dirinya ini diceritakan pernah kehabisan uang waktu ngerantau ke Jakarta, dan justru ada pengalaman luar biasa ketika bertemu dengan anak jalanan yang akhirnya kali ini membawa beliau kepada kesuksesan. Masya Allah, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nama beliau adalah Bapak Dindin Komarudin, lebih dikenal dengan nama Abah Dindin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah sehat ya Abah ya? Alhamdulillah kok. Ini karya-karyanya nanti diceritain juga, tapi kalau pengen tanya-tanya bener-bener dari awal nih. Jadi awalnya gimana Abah Dindin nyampe ke Jakarta, terus nyampe akhirnya menggeluti dunia, ya kata orang persampahan nih, sampai jadi kayak gini ya. Ceritain dong Mas, gimana nih? Jadi awalnya dulu selesai kuliah di Bandung, saya sebetulnya ke Batam dulu bekerja. Oke, nah, kebetulan nggak langsung ke Jakarta ya? Nggak langsung ke Jakarta, kebetulan kerja di kapal keruk, tapi ya itu nggak sesuai ternyata dengan tahun berapa itu, Bah? Itu dari 98 sampai 2000 akhir lah ya. Oke. Nah, setelah itu malah ada perasaan, udah selesai di Batam, saya mau ke Jakarta menemui teman-teman kuliah. Nah, teman-teman ini punya rumah singgah kebetulan. Tapi niatnya masih mau nyari kerja saya di Jakarta itu. Awalnya. Tapi karena di rumah singgah itu banyak anak-anak yang selalu main musik, kebetulan kita senang musik, jadi malah keasikan sampai akhirnya lama-lama uang habis buat makan dikasih sama anak-anak. Jadi kerjaan belum dapat, bekal duit udah habis. Makannya malah dikasih sama anak-anak. Anak-anak yang biasa di jalanan. Di jalanan gitu. Karena mereka ceritanya waktu itu belajar kunci-kunci lagu yang grip-grip aneh menurut mereka gitu ya. Saya ajarin itu mereka senang. Tapi lama-lama kan wah ini gengsi gitu ya dikasih aman. Akhirnya saya ngikut ngamen juga akhirnya. Sempat ngamen tuh pengalaman di Rawamangun, Pulau Gadung. Terus akhirnya sampai mengarahkan mereka ke daur ulang ini. Awalnya kan tadi saya melihat banyak potensi, kemudian saya ingin sisa waktu habis ngamen mereka tuh tidak di jalan. Karena mencari uang ngamen itu hanya mungkin paling lama 1-2 jam. Nah sisanya saya ingin mereka di tempat kita gitu ya. Nah tapi kita kan terbatas, nggak ada fasilitas, nggak ada uang. Nah akhirnya kita coba memanfaatkan barang-barang bekas waktu itu. Kertas bekas, kemudian di dekat kita ada warung mie ayam, itu sumpitnya suka dibuang, kita pungut, kita jadikan. Karena saya dari sekolah dulu senang bikin kerajinan. Jadi mereka diajarin buat manfaatin yang dibuang-buangin itu untuk jadi. Nah intinya mereka akhirnya jadi senang. Jadi punya ide bikin karya apa gitu ya. Nah lambat laun karya-karya mereka itu ya mulai ada orang datang, dibeli dan lain-lain, sampai akhirnya kita singkat cerita kenal dengan pasarnya. Akhirnya ketemu dengan rasanya ya. Awalnya gimana mereka? Langsung mau apa ada penolakan dulu? Ngapain sih mendingan juga ngamen? Iya. Kalau mereka sebetulnya ketika mereka punya ide kemudian kita hargai, walaupun itu mungkin produknya atau barangnya kualitasnya belum bagus. Tapi saya selalu display, selalu pajang. Nah itu yang membuat mereka senang. Oke, itu tahun berapa mulai berarti Pak? 2003 itu. Sekarang 2025 berarti sudah 22 tahun yang lalu. Berarti anak-anaknya juga udah silih berganti dong? Iya, udah. Saya cucu 56. Masya Allah. Jadi mereka ada yang udah berumah tangga. Bahkan akhirnya mungkin udah ada yang kerja atau buka usaha sendiri. Nah, biasanya mereka juga mengabarkan atau memberitahukan ke adik-adiknya yang masih di jalan itu diajak ke tempat kita. Kalau dulu kan kita ngajak mereka, kita ke jalanan. Nah kalau sekarang mereka yang datang sendiri. Udah tahu ya. Pengen gabung. Nah itu ada anak-anak jalanan yang baru itu awalnya dari mana sih Pak? Jadi kebanyakan mereka yang akhirnya tinggal di jalan itu aslinya memang kebanyakan dari luar kota dengan harapan mereka dapat kerja atau ikut saudaranya, harapannya ya dapat kerja atau sekolah. Tapi
Ya mungkin karena Tidak semudah kenyataan yang di lapangan dibayangkan ya. betul itu mereka ya akhirnya ambil jalan pintas untuk mencari kehidupan di jalanan. Karena di jalan mereka punya kebutuhannya terpenuhi, diperhatikan, dilindungi oleh abang-abangan. Kalau di kelompok itu kan dilindungi sama abang-abangan. Gitu pemirsa, ternyata kondisi di jalan ya tidak semuanya orang yang sulit, ada juga yang memang benar-benar sulit, tapi mereka semua sebetulnya turun ke jalanan bukan ingin menghancurkan hidupnya Pak ya, Betul. tapi justru ingin mencarikan atau mengejar harapan yang baru. Dan alhamdulillah sekarang ketemu jalannya, dijadikan jalan oleh Allah melalui Abah Dindin, Masya Allah. Penasaran dengan hikmah-hikmah selanjutnya? Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Baik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Abah Dindin ya. Dan kali ini beliau juga udah bawa produk-produknya nih, Bah. Kasih lihat dong, Bah, ada apa aja, Bah? Ya di sini Ini mau kotak tisu ya? kotak tisu, ini paper bag atau goodie bag ya. Ini semua Iya. terbuat dari sampah kok. Jadi ini dari Dari yang sampah rumah tangga itu ya? rumah tangga, kertas-kertas bekas, kemudian organiknya, pelepah pisang, eceng gondok, rumput kering, daun kering yang biasa dibakar, dibuang, kita olah jadi produk-produk ini. Ya Allah. Ini penting nih kan, bahkan jadi estetik kalau misalkan Ya. pengen dibikin buat kado kadang. Betul. Sampai ada yang harus bikin loh. Saya harus beli ke mall nih kalau Mall, pengen jadi ya. kayak gini buat kado. Ya. Ini sekarang bikin sendiri. Nah ini kan kita memanfaatkan. Jadi gini kok, konsep kita itu sebetulnya ternyata merubah stigma. Iya. Masyarakat itu menstigma anak-anak jalanan itu sampah kota, sampah Masyarakat orang nyebutnya ya. Sampah tentu saja, sampah juga di stigma negatif kan. Nah ternyata ini yang menyampaikan anak-anak. Kalau negatif min kali min itu harus plus. Betul, negatif kayak negatif Nah jadi kita tunjukkan plusnya di mana. Nah inilah hasil plusnya gitu. Masya Membuat Allah. produk gitu. Ini dijualnya di mana, Pak? Ini kita punya distributor, ada toko online. Sekarang itu konsepnya justru perusahaan-perusahaan mitra kita itu memberikan sampahnya ke kita, diolah, dibikin produk, produknya digunakan lagi, dibeli oleh mereka. Iya, ini ada brandnya nih. Ya. Jadi kalau nggak kasih lihat ya. Dan ini berarti udah pesenan ya, udah. Pesanan ya. Dan anak-anak ini pada akhirnya bisa sharing kok dari Aceh sampai Papua mereka sharing ke masyarakat-masyarakat itu. Saya endus nih, karena dari sampah, tapi nggak bau. Nggak bau. Dipegangnya juga. Masya Allah, ada caranya ya untuk Ada ngolahnya. caranya, betul. Bapak dulu yang ngajarin siapa sampai bisa ngolah itu? Awalnya ini kita iseng-iseng tadi. Nah, kebetulan ada salah satu anak nemu buku tentang daur ulang sampah untuk menjadi kertas seni. Oke. Nah, itu buku bekas, itu kita pelajari, anak-anak yang ngajak. Dibaca bareng-bareng. Di bareng-bareng kita praktekkan siang malam. Sampai akhirnya kita datangin si penulisnya. Nemu di mana bukunya? Ada yang Sampah, buang di jalan. ada yang buang Ya dengan diambil oleh anak kami ini. Bisa dengar si Roni namanya gitu. Plot twist. Ya. Itu Sekarang dipelajari. udah gede, udah dewasa Udah kan? menikah. Udah ya. menikah. Awalnya dia dulu nemuin, pelajarin. Pelajari. Ada nama penulisnya sampai akhirnya dicari. Ya, saya Ketemu? saya datangin, bahkan akhirnya kita jadi mitra pasar. Kita Belajarin. nyuplai ke beliau di Bandung. Itu padahal udah dibuang loh pemirsa. Kalau udah plot twist dari Allah, ketemu bukunya, betul. dibaca, pelajarin dan jadi pahala jariah bagi beliau karena sekarang sekian banyak. Amin. Sudah berapa anak jalanan yang udah pernah terlibat dari awal 22 tahun yang lalu? Ya, mungkin udah lebih dari 1.200 lebih. 1.200. Ya, Insya Allah. gitu. La haula wala quwata illa billah. Sekecil-kecilnya tuh anak umur berapa memang, Pak? Kalau dulu memang usia di bawah usia sekolah juga ada, karena kita tahu lah ya di jalan itu Iya. ada yang anak kecil malah dieksploitasi dan lain-lain. Nah biasanya justru anak itu ikut ke kita karena merasa ingin dilindungi tadi, merasa ingin punya keluarga gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita suka di demo atau suka dimarahin sama yang Diintimidasi dong. Iya. Lu ngambil anak-anak suka gua tuh, diancam dulu gitu. sampai pernah bentrok fisik pernah, Pak? Pernah, mereka bawa senjata segala macam pernah, tapi ya itu kita kan modalnya merangkul. Iya. Jadi kadang-kadang dengan bahasa apa istilahnya, ya kita merangkul pendekatan kekeluargaan itu mereka luluh juga akhirnya. Tapi kalau Itu dia. sama-sama keras mungkin nggak Iya, tahu api tuh. sama api ya kebakaran ya.
Terus akhirnya sekarang sudah berdiri yayasan namanya Kumala. Nah, ceritain dong Pak, Kumala ini asal namanya dari mana? Nama Kumala itu ya nama istri sebetulnya Nama aslinya. istri. Kenapa pakai nama istri? Karena harapannya dulu biar saya nggak banyak dimarahin tuh sama istri. Kadang-kadang beras di rumah. Sering dimarahin. Iya, kan kita sering ngambil beras di rumah, ngelewat sama anak-anak, ambil makanan. Istri pulang kerja, makanan udah habis tuh. Ya Allah. Nah itu pun anak-anak yang ngasih ide biar Senama si ibu nyonya aja. nggak marah katanya. Udah namanya kita pakai nama yayasan. Oke, bisa. Tapi ada Efektif kepanjangannya. ya? Ada kepanjangannya, kepanjangannya apa tuh? tuh Kreatif Usaha Mandiri Alami. Masya Allah. Akhirnya itu Jadi akhirnya setelah berdirinya tahun berapa Pak? 2008. Oh, 2008, 2008. ya. Mulai kan 2003 ya, ada 2003, jeda 5 tahun. ya. Dan sudah program, ada apa aja tuh program yang di Kemala dari tahun 2008? Kita awalnya kan gini, bagaimana anak-anak itu di tempat kita aktivitas segala macam, tapi kadang-kadang ada penolakan dari orang tuanya. Mereka nggak mau anaknya di yayasan karena nggak merasa bukan anak jalanan menurut mereka ya. Iya. Nah dulu dari 2003 juga kita udah mulai pengajian malam Jumat. Karena saya bukan ustadz, bukan ahli agama yang bisanya cuma baca yasin, ya kita ajak anak-anak aja. Dan itu sampai sekarang. Masya Allah. Jadi itu menjadi media untuk kita membina, memberikan nasihat. Di jalan ngaji? Ya kadang di jalan, kadang di mana saja. Masya Allah. Dan kenapa milihnya di Jakut yang orang bilang keras ya? Saya kalau ngelihat Jakut itu ada anak-anak yang kalau malam tuh berusaha nyetopin truk, betul, yang naudzubillah malah jadi kelindes. Ya justru kita melihat tadi potensi tadi. Saya melihat di Jakarta Utara banyak anak-anak jalanan yang sebetulnya buat saya itu potensi. Mereka jarang sakit, jarang ngeluh, selalu happy. Ya itu potensi buat kita. Akhirnya kita pilih di Jakarta Utara. Dan kemudian ya lama-lama masyarakat pun yang tadinya menolak menjadi mensupport, mendukung, bahkan Pemdanya juga. Pendidikan mentalnya gimana Pak? Karena mereka mungkin nggak pernah ngerasain ya pendidikan yang formal, terus ngerasa oh ternyata nyari duit itu tinggal ngamen, nyanyi atau naudzubillah bahkan nggak tahu ya di luar sana mungkin ada yang malak atau apa. Ya caranya kalau di kita sederhana ya, semua itu harus melalui kegiatan produktif. Nggak bisa kita pakai sistem kelas gitu ya, diceramain dan lain-lain. Mereka dikasih kegiatan produktif. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas produktif, di situ kita masuk. Biasanya didengar. Kita misalnya tentang kedisiplinan, tentang mental dan lain-lain, jangka panjang harus dipikirin untuk masa depan, itu biasanya di situ. Nah, seperti itu. Jadi dan yang terpenting adalah contoh. Kita hati-hati berbuat sedikit saja salah ditiru oleh mereka karena kita udah dianggap figur kan. Mereka meninggalkan jalanan terus pindah ke tempat kita yang dijadikan figur. Ditokohkan juga. Ya, makanya yang ibarat yang megang di situ. Ya, betul. Yang akhirnya ngasih makannya juga jadi iya ya. Jadi akhirnya Masya Allah ya ngejaga diri. Nah gitu pemirsa, Masya Allah udah banyak sekali manfaat. Tadi sudah 1.200-an anak yang bahkan sudah ikut terlibat dan punya karya. Kalian penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Kita balik lagi ngambil hikmah dari guru kita Abah Dindin ya, Masya Allah. Abah juga akhirnya sempat dapat Kalpataru penghargaan ini dari pemerintah tahun lalu ya, 2024. Itu gimana ceritanya? Atau bahkan nyangka nggak bakal dapat itu? Atau bahkan udah ngejar, saya harus target dapat nih tahun berapa? Ya kalau jujur ya mimpi pun enggak. Saya malah itu 4 kali saya diminta untuk bersedia mendapatkan penghargaan itu. Dan gitu. Saya memang nggak pede kok. Nggak pede dengan apa yang kita lakukan bersama anak-anak itu, masih kecil gitu ya. Untuk mendapatkan penghargaan yang dari kecil saya udah dengar tuh Kalpataru tuh penerimanya siapa gitu ya. Iya. Nah kita nggak di buku-buku sekolah ya. Ya. Nah kemudian ya justru dari Dinas LH Pak Wali Kota itu yang menghubungi. Lo nggak sayang Jakarta katanya gitu. Malah itu mulai dari situ. Ini bukan, ternyata mereka ngasih pengertian ini bukan buat kamu. Ini buat anak-anak.
buat pegiat-pegiat lingkungan dan buat masyarakat luas, bukan hanya buat. Nah, baru di situ kita akhirnya bersedia dan alhamdulillah kategori pembina lingkungan kita dapat untuk Jakarta. Kemudian 2 bulan setelah itu bank sampah kita diminta untuk menerima penghargaan bank sampah induk terbaik nomor 1 di Indonesia. Terbaik di Indonesia. Terbaik. Padahal yang pengelolanya itu ya alumni anak-anak jalanan, alumni Pelumulu. Punya bank sampah ya, Masya Allah. Jadi itu jadi kemenangan bersama lah ya. Jadi nggak cuman karya pribadi saya bisa berhasil memajukan. Kalau mikir kayak gitu, aduh nggak ada. Ini juga Allah yang gerakin hati mereka. Tapi ini jadi kayak ya kemenangan bagi mereka semua. Dan saya penasaran juga, Bah, tadi yang awalnya rumah singgah ya. Awal Abah kenal dengan anak-anak jalanan itu, yang bahkan yang ngediriin juga tadinya bukan Abah juga kan. Nah ini sekarang dulu para pendiri-pendirinya dulu kawan-kawan Abah yang ngediriin gimana sekarang? Masih ikut aktif terlibat apa sekarang benar-benar Abah aja? Ya ada yang pada akhirnya jadi pegawai negeri ada, yang buka usaha sendiri ada. Nah sekarang saya itu justru anak-anak yang menjadi pengelola pengurus yayasan, alumni anak-anak gitu. Kalau tadi teman-teman ya mungkin pilihan ya. Ada tadi yang akhirnya jadi PNS, jadi bekerja di mana gitu ya. Tapi saya menikmati aja dari dulu sampai sekarang. Bismillah, akhirnya malah jadi karya, jadi wadah bagi kebaikan. Amin. Bah, minta ini juga dong pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih terkait sampahnya mereka ini, untuk gimana cara nasihat dari Abah untuk supaya mereka ngerti sampah. Ke arah kamera, Abah, silakan. Baik, jadi masalah sampah itu sudah menjadi masalah global, masalah dunia. Lingkungan kita, perubahan iklim, polusi dan lain-lain itu salah satunya adalah dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik gitu ya. Nah oleh karena itu saya mengajak kita di rumah, minimal dari rumah itu mengelola sampah dengan memilah saja. Dengan memilah misalnya non organik bisa kita sedekahkan, kita sumbangkan ke para pemulung atau pengelola sampah gitu ya. Non organik sekarang kalau di Jakarta sudah ada penampungnya, misalnya pegiat-pegiat maggot dan lain-lain. Nah jadi kalau sampah dipilah dari rumah itu tidak akan ada sampah lagi karena semuanya menjadi bahan baku. Itu yang akan menjadi mungkin manfaat buat kita dan lingkungan kita seperti itu. Abah Dindin, makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Inspiratif banget. Amin. Terima kasih udah mau hadir ke acara Selalu Ada Hikmah di TV One. Dan pemirsa, itulah pelajaran yang luar biasa dari perjalanan hidup Abah Dindin. Dari yang niatnya merantau, ternyata malah menemukan kebaikan di orang-orang yang justru dianggapnya kata orang sampah masyarakat, tapi malah bisa mengajak mereka jadi karya, jadi kebaikan. Bahkan tadi sudah sampai 1.200 orang dapat manfaatnya. Ini keren banget pemirsa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk jadi semakin bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya. Sampai jumpa di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.